Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore, good evening, konnichiwa, masaul khair. Oke, supaya ngabuburit kita hari ini kembali berpahala dan juga berberkah. Adapun tema yang akan kita angkat pada hari ini ialah tentang ibadah yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu PUASE. Ya, puasa. Puasa. Apa itu puasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Puasa artinya ialah menahan diri dari sesuatu. Jadi puasa itu artinya menahan diri, gitu konsepnya ya. Simpelnya itu aja, menahan diri. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan selama 1 hari penuh. Dalam artian mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan beberapa syarat tertentu. Jadi, puasa itu ya, diingat, puasa artinya menahan diri, titik. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa, ada yang tahu? Rukun puasa itu ada 2, yaitu yang pertama, tentu saja sebelum kita beribadah, tentunya kita dahului dulu dengan niat, yang mana niat ini sebenarnya cukup di dalam hati aja, tapi terkadang kita juga melapaskan niat dengan lisan, dengan mulut gitu. Dan yang kedua tentu saja ialah menahan diri, yang mana menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, lalu apa aja sih ya hal-hal yang membatalkan puasa itu? Adapun hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya ya, yang pertama tentu saja makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, maaf ya, bersetubuh atau berhubungan intim dalam artian di siang hari saat puasanya. Yang mana di sini juga termasuk bagi laki-laki keluarnya air mani dengan sengaja. Kan kalau nggak sengaja itu namanya mimpi basah. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Bagaimana cara kita muntah dengan sengaja? Yaitu misalkan kita mencolok tenggorokan kita dengan jemari kita, maka pasti akan keluar sensasi ingin muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan tidak sengaja kan ya, misalkan mabuk kendaraan, itu muntah tidak sengaja. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas, yang mana yaitu menstruasi dan darah yang keluar ketika melahirkan, nifas. Dan yang terakhir, yang kelima ialah hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu gila, kemudian sakit epilepsi dan pingsan. Jadi yang terakhir ialah gila karena tidak berakal sehat ya. Misalkan orang gila mendadak itu, maka puasanya batal. Kemudian ada sakit epilepsi atau ayan, itu juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir tadi ialah pingsan. Kenapa pingsan itu membatalkan puasa? Karena ketika kita pingsan, akal kita itu kan hilang. Jadi itu membatalkan puasa. Karena akal kita hilang, itu membatalkan puasa. Bagaimana dengan tidur?
Kalau tidur itu tidak membatalkan puasa karena akal kita itu masih ada, tidak hilang ya. Hanya saja hanya saja mata kita sedang istirahat, diri kita sedang istirahat. Misalkan kita ya dibangunin orang saat tidur, maka kita pasti dengar orang itu membangunin kita, menyuruh kita. Itu kita masih dengar. Sedangkan kalau pingsan kan, kalau orang ya bangunin, kita itu nggak dengar, nggak sadar, nggak karena nggak hilang akal tadi. Maka itu membatalkan puasa. Hilang kesadaran, membatalkan puasa. Oke. Kemudian yang terakhir, macam-macam puasa. Menurut hukumnya, puasa itu dibagi menjadi 4, yaitu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Jadi yang pertama puasa wajib. Puasa wajib ini ada 3, yaitu yang pertama ada puasa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu puasa Ramadan. Kemudian ada puasa nazar, dan yang terakhir ada puasa kafarat atau puasa denda atau puasa tebusan. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Adapun puasa sunnah ini ya ada banyak. Contohnya aja seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, kemudian ada seperti yang kita lakukan bulan lalu, puasa nisfu Sya'ban, ada puasa Arafah nanti, kemudian ada puasa Nabi Daud, puasa selang-seling, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan puasa makruh dan puasa haram? Ya, bisa kalian search nanti di Google untuk itu. Karena yang penting itu ialah kita mengenal puasa wajib dan puasa sunnah saja. Itulah tadi materi ngabuburit kita pada hari ini. Kok singkat banget? Ya begitulah, karena ada yang komen pada episode sebelumnya, Bang, kok materinya panjang amat, kayak lagi belajar, kayak nggak lagi ngabuburit gitu. Jadi kita persingkat saja, yang penting-penting saja kita murojaah, kita ingat-ingat kembali. Jadi itulah tadi materinya ya. Yang nggak apa-apa singkat, yang penting itu manfaatnya. Ya, karena sudah waktunya juga. Setelah ini ada yang mau lewat dulu. Selai Sia, selai asli Indonesia. Kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa kenangan bersama si dia, rasa-rasanya, dan rasa yang pernah ada. Penasaran gimana rasanya? Ya, itulah rasa keempat kami, rasa penasaran. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Selai Sia, selai asli Indonesia. Tidak terdapat di toko-toko terdekat. Iklan tadi dipersembahkan oleh Gajers TV, televisi orang-orang yang gak jelas. Oke, saatnya kita kuis. Lanjut ya. Adapun pertanyaan untuk hari keempat ini ialah puasa artinya A. Membuka diri, B. Melepas diri, C. Memendam diri, atau D. Menahan diri. Kalau sudah nyimak, ya pasti mudah aja ini pertanyaannya ya. Seperti biasa, setelah ini kirimkan jawaban kalian dengan mendm akun Islamic Bimbel New dengan format nama dan jawaban kalian. Oke, langsung aja ke sesi yang ketiga, sesi tanya jawab.
Seperti biasa di sini pertanyaannya sudah aku pilih secara random lagi. Pertanyaan pertama, apakah wanita yang sedang hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Dan apa saja hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa? Adapun keadaan yang dimana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, di antaranya ada 4. Yang pertama, orang sakit yang tidak kuat untuk mengerjakan puasanya. Jadi ketika kita sakit, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka. Tapi kita tadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau batal, tapi kita wajib mengqadha atau mengganti puasa kita pada hari lain di luar atau setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam bepergian jauh atau musafir, ia juga boleh tidak berpuasa, tapi juga diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Yang ketiga, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Ya, misalkan ada kakek atau nenek kita, karena ya tubuh mereka sudah lemah, jadi tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka boleh saja mereka tidak berpuasa. Tapi mereka juga harus menggantinya. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya tentu saja tidak dengan cara mengqadhanya, ya, karena mereka tadi kan tidak mampu lagi untuk berpuasa, jadi tidak mungkin mereka untuk mengqadha puasa mereka, ya. Jadi cara menggantinya ialah dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Kemudian yang keempat yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui, ya. Jadi sudah terjawab. Wanita yang sedang hamil atau menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang mana dalam masalah ini ada 2 pendapat yang berbeda bagaimana cara membayarnya nanti. Yang pertama, wanita tersebut wajib mengqadha puasanya pada hari lain. Jadi ia wajib mengganti puasa Ramadannya itu setelah bulan Ramadan. Yang kedua, wanita tersebut diperbolehkan membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya. Jadi sama seperti lansia tadi, lansia yang tidak mampu berpuasa, yaitu cara membayarnya bisa juga dengan cara fidyah atau memberi makan seorang fakir miskin. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketika waktu imsak tiba kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum? Jawabannya adalah boleh. Karena batas mulai puasa itu, ya, bukan masuknya waktu imsak, tapi yang benar ialah masuknya waktu subuh atau ketika azan subuh. Sedangkan waktu imsak itu maksudnya bentuk kehati-hatian saat makan sahur agar tidak sampai terlewat masuk ke waktu subuh. Atau bahasa halusnya bentuk peringatan, atau kalau diperumpamain kayak lampu lalu lintas gitu. Kalau lampu kuning itu waktu imsak, kemudian ketika waktu subuh, ketika azan subuh tiba, terdengar, maka itu lampu merahnya, ya. Jadi ketika lampu kuning itu waktu imsak, kemudian azan subuh itu lampu merah, maka kita dilarang lagi untuk makan, stop makannya, stop minumnya gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anak diwajibkan untuk berpuasa? Dan sebenarnya apa sajakah syarat wajib berpuasa itu? Nah, ya, bagi Anda bocil-bocil yang menonton video ini, apakah Anda itu diwajibkan untuk berpuasa? Adapun syarat wajib puasa itu, yang pertama ialah
tentunya beragama Islam. Jadi jika dia non-muslim, tentu saja dia tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat, yang mana dalam artian tidak gila. Jadi kalau orang gila atau misalkan ya tiba-tiba gila, dalam artian tiba-tiba gila yang sebenarnya ya, jangan pura-pura gila. Tiba-tiba gila, jadi itu puasanya batal atau tidak sah puasanya. Ataupun misalkan ada orang gila ya sejak dulu maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, berbadan sehat. Seperti yang dijelaskan tadi, orang yang sedang sakit dalam artian tidak mampu untuk berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, tapi ia wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat, bermukim, dalam artian tidak dalam perjalanan jauh atau musafir tadi. Ya, ia boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadhanya. Yang kelima, mampu menjalankannya. Ya, selain mampu karena mampu karena tidak sakit, kemudian juga mampu karena usia. Contohnya aja ya seperti yang disebutkan tadi. Misalkan orang yang lanjut usia karena tidak mampu lagi, ia boleh untuk tidak berpuasa, tapi ia wajib membayarnya dengan membayar fidyah. Kemudian yang keenam, tentu saja balik. Nah, yang mana berarti di sini anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, bocil itu tidak wajib untuk berpuasa. Tapi meskipun begitu, kalian yang masih bocil, mereka yang masih bocil, yang masih anak-anak, tetap harus melatih diri, tetap harus dilatih untuk berpuasa sejak usia dini. Kemudian yang ketujuh, tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Ya, tentu saja kalau wanita haid atau nifas itu, maka puasanya batal. Jadi wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tetapi ia wajib membayarnya seperti yang dijelaskan tadi. Ini misalkan melahirkan ya, kalau melahirkan tadi bisa dengan cara mengqadhanya atau membayar fidyah. Tapi kalau orang haid itu cara membayarnya ialah dengan mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan. Oke, itulah tadi 3 pertanyaan, 3 questionnya. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula ngabuburit kita di hari keempat ini pula. Mohon maaf ya, tidak ada sesi keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, see you otsu. Insyaallah sampai jumpa di hari Kamis sore, karena setelah dilihat ya, sepertinya jadwal kita yang asalnya Rabu Minggu pindah jadi Kamis Senin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.